saya sendiri mengambil manfaat yang sangat besar sekali dari acara ini, karena tentunya para pengisinya yang sangat kompeten di bidangnya, kemudian materi yang dibawakan, kemudian waktu yang sebenarnya kalau untuk waktu kurang lama gitu ya, karena belum bisa mengupas semuanya, tapi overall semuanya baik, bagus, dan sangat bermanfaat. Untuk kedepannya mungkin perlu diadakan lagi ya, karena ini waktunya terlalu mepet ya, waktunya terlalu sebentar. Untuk kedepannya mungkin bisa diadakan mungkin berapa sesi per sesi 1 hari atau gimana ya, itu nanti panitia ya yang merencanakan. Hari ini kita tidak akan membahas tentang yang muluk-muluk seperti kemarin dan tadi malam. Kalau kemarin dan tadi malam kita membahas tentang alur yang sangat lumayan ngajak kita berpikir panjang, gitu ya. Apa itu sumber fikih, siapa saja ulamanya, bahkan kemarin Ustadz Hanif sampai menunjukkan ya, dari alurnya 4 mazhab, itu semuanya sampai ke para sahabat. Dan hari ini kita akan belajar tentang produk-produk fikihnya, bukan sumber dan bagaimana cara membuatnya, tapi kita akan membahas produknya langsung. Tadi malam juga sudah membahas tentang produk fikih, yaitu fikih muamalat sama Ustadz Wahab ya, sampai jam 10:30 ya. Iya, oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang produk hukum yang selanjutnya yang masuk dalam fikih wanita. Sebetulnya fikih wanita ini cabang yang tidak resmi dari fikih sebetulnya, gitu ya. Fikih wanita ini adalah hukum-hukum terkait wanita, hukum fikih terkait wanita yang diambil dari beberapa cabang ilmu fikih. Kalau dari fikih toharoh, fikih wanita itu kaitannya dengan fikih darah wanita, haid, istihadah, kemudian nifas dan lain sebagainya. Di situ akan kita bahas wanita hamil kalau keluar darah itu hamil atau bukan. Terus kalau misalnya wanita yang hamil sudah 9 bulan, sudah terasa kontraksi, sambil menunggu pembukaan ke-10, lalu keluar lendir-lendir bercampur darah, itu nifas apa bukan? Ini yang dibahas ya. Terus kalau misalnya darah terputus-putus dari tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7 bersih, tanggal 8 sampai tanggal 10 keluar, ini gimana statusnya? Yang kemarin sempat terputus itu, saya harus mandi dan sholat atau enggak? Ini yang dibahas dalam fikih darah wanita yang diambil dari cabang fikih yang bernama fikih toharoh. Kemudian dari fikih puasa, kaitannya dengan fikih wanita apa? Puasanya orang laki sama perempuan sama enggak? Sama. Dari habis subuh sampai maghrib sama sih, nggak tiba-tiba perempuan tiba-tiba habis zuhur boleh makan, kan laki-laki sebanding dengan 2 wanita, perempuan laki-laki mislu hazil unsayain, jadi bebannya harus double. Kalau laki-laki sampai maghrib berarti perempuan setengahnya sampai zuhur aja gitu nggak? Enggak dong, enggak, sama aja. Terus kaitannya dengan fikih wanita itu apa di fikih puasa? Betul. Ketika hamil dan menyusui, wanita ini boleh nggak meninggalkan puasa Ramadan? Itu yang dibahas. Kemudian, kalau memang dia meninggalkan puasa Ramadan, cara gantinya itu apa? Sudah, Bi. Kaitannya tadi gimana? Kalau wanita yang hamil dan menyusui itu tidak melakukan puasa Ramadan, konsekuensinya apa? Diqadha atau fidyah, atau dua-duanya, atau enggak dua-duanya. Di satu pengajian katanya harus diqadha, di pengajian lain katanya bayar fidyah. Terus bayar fidyahnya nanti beda-beda. Ada yang katanya ngikutin banyak, ada yang per hari itu 1 mud, ada yang katanya sepiring, gitu ya, sesuai dengan makannya orang, macam-macam. Ini yang kita bahas tentang fikih puasa yang berkaitan dengan fikih wanita. Terus sholat. Sholat yang dibahas dalam fikih wanita apa? Sholatnya wanita sama laki-laki sama nggak? Beda. Sama kan? Sama-sama ada sujudnya toh? Rukuknya ada. Apa yang beda?
dari misalnya posisi sholat berjamaah. Boleh nggak perempuan ngimamin orang laki-laki? Boleh nggak banci ngimamin laki-laki? Boleh nggak perempuan mengimami sesama jamaah perempuan? Kalau boleh, bagaimana formasi barisan sholat jamaahnya? Ya kan? Ini semua terkait dengan fikih wanita. Oke? Nah, di fikih pernikahan itu banyak sekali membahas tentang fikih wanita. Banyak sekali. Ya. Salah satunya tentang mahram. Kalau selain mahram itu banyak, dari mulai mahar. Mahar itu banyak sekali dengan kaitannya dengan perempuan. Kenapa? Kenapa mahar itu banyak terkait dengan perempuan? Karena mahar itu adalah hak seorang perempuan. Iya kan? Ada nggak batasan maksimal bolehnya minta mahar? Boleh nggak? Maksudnya ada nggak batasannya? Nggak ada. Kalau batasan minimalnya, para ulama ada yang membatasi. Dan di situ ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau batasan maksimalnya itu nggak ada. Pernah dengar kisah Umar? Iya kan? Ketika itu Umar bin Khattab pernah membatasi maksimal nilai mahar, tapi kemudian ada seorang perempuan yang angkat tangan, Umar, tar dulu, Allah aja ngasih kita hak untuk meminta mahar yang tidak tinggi, kenapa engkau membatasinya? Apa kata Umar? Iya, Umar salah, yang benar yang perempuan. Bayangkan, seorang pemimpin negara ketika itu, pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia pada saat itu, mau ditegur oleh nenek-nenek di tengah-tengah jamaah. Nggak malu, nggak pakai bela diri, jaga gengsi dan pencitraan, enggak. Umar nggak pakai pencitraan. Umar dulu suka tidur di emperan di pinggir masjid gitu ya, bukan pencitraan bu. Nggak ada tiba-tiba Umar tidur di depan masjid kemudian dipotret masuk Facebook, pencitraan nggak ada, gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas fikih wanita yang ada kaitannya dengan fikih pernikahan, yaitu tentang mahram. Mahram itu nanti dibahas di dalam An-Nisa ayat 22 sama 23. An-Nisa ayat 22 sama 23, cuman sayangnya di slide nggak saya tampilkan. Nah, di An-Nisa ayat 22 dan 23 ini, mahram itu terkait di ayat tersebut wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Siapa saja perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim. Tapi karena kita di sini audiensnya semuanya perempuan, gendernya saya balik. Siapa saja laki-laki yang tidak boleh kita nikahi, gitu ya? Siapa sih semuanya? Nah, mahram ini berbeda dengan muhrim. Apa definisi mahram? Apa definisi muhrim? Mahram dan muhrim. Kalau mahram dari kata haram, yaitu lawan jenis yang tidak boleh atau haram kita nikahi. Gitu ya. Sedangkan muhrim itu dari kata ahrama yuhrimu ihraman, yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram. Jadi kalau misalnya ada sinetron ya, suka ada sinetron tentang perempuan yang pakai jilbab, alim banget, kemudian ada preman insaf lalu pengen kenalan. Ayo mbak, kenalkan saya namanya Andre gitu ya misalnya. Terus kata si Sarah, ini kayak film apa ya? Kiamat sudah dekat. Terus kata si Sarah, mohon maaf mas, bukan muhrim gitu ya. Itu benar gak? Salah. Salah. Kalau muhrim itu, nggak ada orang muhrim di Indonesia bu. Ihram itu nggak ada di Indonesia. Kalau latihan manasik haji, iya. Tapi kalau ihram benar orang di Indonesia. Itu kan, mohon maaf kita bukan muhrim. Emang iya bukan muhrim, hello kita di Indonesia gitu kan. Nah kalau mahram, iya kita bukan mahram. Yang benar kita bukan mahram. Nah mahram ini ada dua macam memang. Ada mahram muaqqad, ada mahram muabbad. Mahram muaqqad ini adalah mahram yang secara temporer tidak boleh kita nikahi. Tapi begitu sebab tidak boleh menikah dengannya itu sudah hilang, sebab keharamannya itu hilang, maka kita boleh nikah sama dia. Contoh, suaminya tante, ibu kita punya adik perempuan, kan kita panggil tante. Tante ini bersuami, suaminya tante kita panggil om. Om kita ini dia tidak punya hubungan darah dengan ibu, iparnya ibu, ya kan? Nah, beliau ini memang sih saudara kita, masih keluarga, masih om. Tapi ingat ya, kita memang tidak boleh menikah dengan suaminya tante
selagi mereka masih terikat dalam hubungan pernikahan. Jika suatu saat tante meninggal dunia atau terjadi perceraian di antara mereka berdua, maka kita boleh loh menikah dengan mantan om kita sendiri. Karena kemahraman kita dengan om yang ini statusnya mahram muakkad, temporer, tidak selama-lamanya. Oke, ini yang mahram yang yang bukan selama-lama, yang temporer. Nah, ada satu lagi, mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad dari kata abadan, itu ya, mu'abbad, yang selama-lamanya. Artinya dia tidak boleh kita nikahi selama-lamanya, sampai mati kita nggak boleh nikah sama dia. Apapun yang terjadi. Misalnya kita sama ayah kita sama abang, kita sama bapak mertua, kita dengan keponakan kandung, kita dengan paman, maksudnya adik kandungnya ibu, bukan iparnya ibu. Itu ya. Dan mahram inilah, mahram mu'abbad yang sifatnya selama-lama inilah yang akan kita bahas kali ini di sini. Begitu saya sampaikan di sini mahram, maksudnya mahram mu'abbad yang sifatnya selama-lamanya, ya. Bukan mahram yang tadi mu'akkad, bukan, tapi yang mu'abbad ini, yang selama-lamanya tidak boleh kita nikahi. Next. Mahram itu yang mu'abbad tadi ya, mahram itu bisa terjadi karena 3 hal. 3 penyebab terjadinya kemahraman. Yang pertama, mahram karena nasab atau karena hubungan darah atau karena kekerabatan. Yang kedua, mahram karena pernikahan atau kita sebut dengan musaharah. Yang ketiga, mahram karena persusuan atau rodoah. Siapa saja? Yang pertama, mahram yang karena nasab itu ayah. Ayah kandung nggak boleh kita nikahin selama-lamanya. Yang kedua, anak kandung. Ini sudah familiar ya Bu ya, sudah tahu semua pasti kalau yang dari nasab. Yang ketiga, saudara atau kakak atau adik kandung yang sebapak seibu. Selanjutnya, abang atau adik yang seayah beda ibu. Ini juga mahram, nggak boleh kita nikahi. Oke, sebapak saja tapi beda ibu. Next, saudara, adik atau abang yang seibu tapi beda ayah. Ini juga mahram. Kemudian paman, coba lihat ini paman. Paman di sini maksudnya bukan iparnya ibu, tapi dia yang punya hubungan darah sama ibu. Adiknya ibu atau abangnya ibu yang punya hubungan darah sama ibu, baik hubungannya itu kandung atau seayah beda ibu atau seibu beda ayah, gitu ya. Jadi ibu misalnya punya ibu 2, bapaknya poligami. Ibu saya dari istri pertamanya bapak, tapi paman saya anak dari istri keduanya bapak, gitu ya. Jadi paman sama ibu adalah saudara seayah beda ibu. Ini mahram, ya. Baik, selanjutnya paman dari jalur ayah, lihat. Itu juga adalah adik atau abangnya ayah yang punya hubungan darah langsung dengan ayah, bukan iparnya ayah, tapi langsung adik atau abangnya. Baik itu kandung, seayah beda ibu atau seibu beda ayah. Oke. Next. Keponakan. Ini ada 2 keponakannya, lihat. Ada kedua. Anak dari ini keponakan kandung ya. Kalau misalnya kita biasanya kan kalau teman lahiran kita panggilnya alhamdulillah dapat ponakan baru gitu kan. Nah, anaknya teman. Ayo yuk kita jenguk yuk ke rumah sakit, jenguk ponakan gitu kan. Padahal anaknya teman. Bukan itu maksudnya. Maksud dari ponakan di sini adalah anaknya abang kita dan anaknya mbak kita. Anaknya Mbak Yu. Gitu ya, atau anaknya masnya, anaknya kakaknya. Baik, selanjutnya ini dia yang mahram dari jalur nasab. Nanti dari ayah dan ibu bisa ke atas juga, kakek, nenek dan lain sebagainya, begitu juga anak ke bawah. Anak, cucu, cicit dan lain sebagainya, tapi tidak ke samping nggak terus-terusan. Misalnya anaknya paman, gimana dong? Mahram nggak? Anaknya paman itu siapa? Sepupu. Kita dengan sepupu mahram bukan? Bukan. Kita dengan sepupu kita boleh nikah kalau mau. Ya, tapi biasanya kita sama sepupu kita kayak abang sendiri kan? Iya, abang sendiri kayaknya gimana gitu ya mau nikah. Terlanjur deket, tapi hati-hati.
terlanjur dekat artinya bukan tanpa jarak. Kita sama dia, sedekat-sedekatnya kita secara psikis sama dia, tetap harus menjaga jarak. Karena apa? Dia bukan mahram. Hati-hati ya. Rasulullah juga pernah menikah dengan sepupu beliau sendiri. Siapa namanya? Zainab binti Jahsh. Baik, selanjutnya Hafsah anaknya Umar. Baik, selanjutnya mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan atau disebut dengan musahar. Ya, tadi yang mahram itu kita warnai kuning. Ya, kalau saudari dan ibu sih ya perempuan, udah pastilah nggak boleh kita nikahin kan. Memangnya LGBT. Jeruk makan jeruk. Baik, sekarang mahram karena pernikahan atau musahara. Suaminya nggak saya warnain kuning. Ini mahram apa bukan? Putih loh di sini. Mahram. Artinya mahram tadi apa? Ya nggak boleh dinikahi. Lah kita udah nikah sama dia. Harus cerai apa gimana? Iya. Baik, suami ini bukan mahram. Makanya kita boleh nikah sama dia. Ya kan? Kalau abang sama ayah sampai mati kita tidak boleh nikah sama dia karena dia mahram kita. Suami kalau terjadi perceraian boleh balik lagi nggak nikah lagi? Boleh. Nikah cerai lagi, balik lagi boleh nggak? Boleh. Karena dia adalah orang yang bukan mahram kita. Lah terus gimana dong? Boleh nggak berduaan sama suami? Boleh. Ah, iya. Pegangan sama suami boleh nggak, gandeng tangan gitu? Bukan mahram loh. Bukan mahram loh suami. Gini, suami ini bukan mahram, tapi dia makhluk istimewa. Satu-satunya makhluk Allah yang bukan mahram, tapi kewajiban dan haknya itu melampaui mahram kita sendiri. Contohnya, ibu-ibu itu ya yang punya suami. Kalau di rumah itu berasnya habis, yang wajib ngasih beras itu suaminya apa bapaknya? Suami ya? Suami ya? Suami ya? Bukan bapak ya? Oke, baik. Nah, kemudian ini berarti kan kewajibannya suami itu melampaui bapak. Nih mohon maaf nih, kalau saya disela jadi nggak konsen. Mohon maaf, diam dulu ya Mbak. Nanti kalau ada tanya jawab bisa kita buka. Tapi kalau saya begitu saya disela, kadang konsentrasinya jadi hilang. Baik, selanjutnya. Ini kewajiban suami yang bukan mahram, melampaui mahram kita sendiri, yaitu bapak kita. Sekarang haknya. Haknya suami itu melampaui haknya mahram kita sendiri. Bapak kita yang dari kecil ngomong kita, kalah haknya sama suami. Contoh. Begitu pengantin ini menikah, jadi pengantin baru. Misalnya si anak perempuan ini dia adalah anaknya konglomerat. Kata bapaknya, "Nduk, tinggalnya nanti di rumah bapak aja. Kamu sudah terbiasa dengan fasilitas mewah. Tidur harus pakai AC, makan nggak bisa makan tempe. Baju itu harus model yang baru, fashion terbaru. Nanti kalau misalnya kamu tinggal sama suami kamu itu belum mapan, sama bapak aja." Kata suaminya, "Adinda tersayang, pengantin baru bu, ntar kalau udah 20 tahun mungkin udah enggak. Adindaku tercinta, walaupun mas ini belum mampu, tapi minimal mas bisa bayar kontrakan. Daripada kita tinggal di rumah mewah yang numpang, mending kita tinggal di kontrakan sendiri walaupun sempit, tapi mas bisa bayar kontrakannya." Ini istri ikut suami apa ikut bapak? Ikut suami. Berarti suami punya hak melampaui bapaknya sendiri. Oke? Oke ya. Kemudian yang kedua. Bapak walaupun mahram kita itu boleh kan ngelihat sebagian aurat kita. Tapi ada batasan di mana seorang ayah nggak boleh melihat anggota tubuh putrinya sendiri. Pas masih kecil, masih 2 tahun boleh bapak lihat semua, cebokin segala macam. Udah gede anaknya masih boleh nggak? Nggak boleh. Nah waktu kamu umur 2 tahun bapak lagi nyebokin, kok sekarang tutup semua sih depan bapak gitu ya. Rambutnya aja yang kelihatan.
Boleh nggak seorang bapak melihat aurat anak perempuannya, mohon maaf, dari pusar sampai lutut? Boleh? Tidak, ada batasannya. Tapi suami, dia bukan mahram, tapi haknya melampaui bapaknya sendiri. Seorang perempuan dengan suaminya tidak ada batasan aurat. Gitu ya. Tidak ada batasan aurat. Maka maksudnya suami ini walaupun bukan mahram, tapi haknya melampaui mahramnya sendiri. Kesimpulannya, suami mahram atau bukan? Bukan, kan tadi udah dibilang. Enggak, bukan mahram. Baik, sekarang yang pertama yang menjadi mahram itu adalah ayah mertua. Ayahnya suami. Terjadinya kemahraman antara kita dengan bapaknya suami itu sejak kapan? Sejak akad nikah itu sah. Begitu suaminya bilang, saya terima nikahnya dan kawinnya putri bapak Fulanah binti Fulan dengan mahar bla bla bla, tunai, sah sah sah. Langsung tersambung kemahraman antara ayah mertua dengan si menantu perempuannya, gitu ya, sejak sahnya. Maka ketika misalnya si suami ini habis menikah, gitu ya, terus si menantu perempuan ini ngelihat bapak mertua, bang, baru ngelihat nih sama bapaknya, kayaknya gantengan bapaknya abang, gitu ya. Bapak kerjaannya apa bang? Oh, bapak itu pemborong bangunan. Ya bos Agung Podomoro lah kira-kira. Wah, kaya dong bang. Abang kenapa kere? Kalau gitu kita cerai aja bang. Saya mau nikah sama bapaknya abang. Boleh nggak? Enggak. Karena apa? Dia sama bapaknya si abangnya, bapaknya si suaminya, itu sudah jadi kemahraman selama-lamanya. Jadi nggak boleh lagi naksir, apalagi minta dikawini. Gitu ya, karena hubungannya sudah mahram. Jadi kalau misalnya si suami ini sudah meninggal dunia, statusnya dia itu ayah mertuanya kan mantan ayah mertua toh? Tetap nggak boleh tiba-tiba habis cerai dari suaminya, kemudian naksir bapak mertuanya, nggak bisa. Atau suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia, nggak masalah, meninggal aja, tapi sama bapak mertua, itu bapak mertua jangan ditaksir. Itu mahram. Ya, nggak boleh. Nah, baik. Selanjutnya, anaknya suami. Jadi ketika ada duda punya anak laki, nikah sama perawan ting-ting. Tuh ya. Nah, sejak si duda dan si perawan ini menikah, si perawan ini udah nggak perawan ya. Jadi si istrinya ini tidak boleh menikah dengan anak kandung dari suaminya. Oke? Karena sudah jadi mahram. Oke? Selanjutnya. Selamanya, semuanya ini selamanya yang kita bahas. Jadi yang kita bahas ini sampai akhir nanti bakal yang selama-lamanya ya. Jadi kalau misalnya si wanita ini misalnya nikah dengan duda tersebut, lalu terjadi perceraian, terus si wanita ini naksir sama anak tirinya gitu ya, karena seumuran misalnya sama anak tirinya, ayo dong pacaran gitu misalnya, nggak boleh. Karena apa? Karena sudah terjadi mahram dan kemahramannya sifatnya selama-lamanya. Oke. Abadan, betul. Next, sekarang suaminya ibu atau yang kita kenal dengan bapak tiri. Nah, cuman untuk yang nomor 3 ini kemahramannya tidak lantas tersambung hanya karena ijab qabulnya sudah sah, tidak. Tapi ada syaratnya. Di situ di dalam surat An-Nisa disebutkan apa? Wa rabaimukum allai fi hujurikum min nisaikum allai dakhaltum bihin. Ya. Hei bapak-bapak, kamu yang nikahin jandanya punya anak perempuan, robaib kamu itu, anak tiri kamu yang perempuan ini, gitu ya, jadi mahram kamu. Jika memang kamu sudah nikahin, kalau kamu sudah menjima ibunya. Ya. Jadi kalau misalnya suaminya ibu sudah pernah sekamar dengan ibu pasca menikah, baru si wanita ini tersambung mahramnya dengan ayah tirinya. Ini pengecualian. Ya, pengecualian. Baik. Jadi kalau misalnya begini.
seorang janda punya anak perempuan, nikah lagi dengan laki-laki, anggaplah laki-laki ini berjaka gitu ya. Saking senengnya si ibu ini sampai pingsan habis akad nikah. Saya terima nikahnya dan kaunya sah, pingsan si ibu ini. Saking senengnya. Dibawa ke rumah sakit, ternyata kena serangan jantung, meninggal. Belum diapa-apain sama suaminya. Sedih kan suaminya? Ya sedih, masih berjaka lagi gitu kan. Akhirnya dia datang ke rumah, ketemu sama anak dari almarhumah istrinya. Kok cantik ya? Boleh nggak menikah? Boleh. Kalau mau. Kalau anak perempuannya mau. Karena belum terjadi kemahroman. Karena si suami ini, si ayah tiri ini belum menyentuh ibunya. Oke? Selanjutnya menjadi mahram karena pernikahan. Suaminya anak. Kita punya anak perempuan. Anak perempuan kita menikah dengan laki-laki pastinya. Menantu laki-laki ini mahram buat kita dan sifatnya selama-lamanya. Jika anak perempuannya itu meninggal dunia, si ibu mertua nggak boleh naksir sama mantan menantunya. Karena sifatnya mahram selama-lamanya. Oke, nggak boleh. Apalagi emaknya ganjen gitu ya. Ah, kamu kan nggak punya istri, colek. Gitu kan, coklatnya sambil dengan syahwat misalnya nggak boleh. Karena ini mahram yang sifatnya selama-lamanya. Oke, cuma 4 ya. Mahram karena pernikahan cuma 4. Suami nggak masuk di situ karena suami bukan mahram. Baik. Lah kalau mahram kita berarti nggak boleh nikah sama dia. Lah orang kita udah nikah, ya udah nikah lagi, blunder. Ini mahram karena persusuan atau disebut dengan mahram rodha'ah. Baik. Ini ya wanita ya. Misalnya yang disusuin perempuan. Set. Anggaplah wanita ini yang disusui namanya Fatimah. Ada yang namanya Fatimah? Nggak ada toh? Saya ngarang aja nih. Fatimah misalnya menyusu kepada yang bukan ibu kandungnya. Nah, ibu susuannya ini kalau punya ayah, ayahnya itu jadi mahram bagi si perempuan ini. Kalau mahram tadi yang nasab sama musoharo itu ada contekannya di An-Nisa ayat 22 sama 23. Tapi yang ini dalilnya dari hadis Rasulullah. Yuhramu minar rodha'a ma yuhramu minan nasab. Nanti struktur kemahraman dari persusuan ini sama dengan mahram yang dari nasab, ya. Jadi ayahnya ibu persusuan itu menjadi mahram bagi si perempuan karena statusnya sama seperti siapanya? Kayak kakeknya. Ya enggak? Kakek dari jalur ibu posisinya. Selanjutnya, ibu susuan ini punya suami. Suaminya ibu susuan itu juga mahram bagi si Fatimah. Karena posisinya sama seperti kayak bapaknya. Next. Saudaranya suami ibu susuan. Suaminya ibu susuan itu punya abang atau adik. Laki-laki. Itu juga mahram buat Fatimah. Karena posisinya seperti paman dari jalur ayah. Ya kan? Selanjutnya, suaminya ibu susuan itu punya ayah. Dia juga mahram karena posisinya sama seperti kakek dari jalur ayah. Next lagi, ibu susuan punya abang atau adik kandung. Ini juga mahram karena apa? Posisinya sama seperti paman dari jalur ibu. Next lagi. Tuh, itu ada 2 anak laki-laki. Ada yang garisnya terputus-putus, ada yang langsung. Kalau yang langsung ini nih, yang anak laki-laki sebelah sana, itu maksudnya anak laki-laki yang lahir dari rahimnya si ibu susuan. Gak peduli dia nyusu apa enggak. Yang penting lahir dari rahimnya ibu susuan. Jadi misalnya ibu susuannya namanya Bu Iem gitu ya. Gak ada tuh yang namanya Iem. Gak ada, oke. Iem ini punya anak namanya Baim. Si Baim ini disusuin gak pernah mau. Disuruh nyusu lagi nggak pernah mau. Si ibu Iem ini sampai bengkak gitu ya payudaranya karena penuh dengan air susu, anaknya nggak mau nyusu. Akhirnya ada anak kecil namanya Fatimah. Nasibnya kebalikannya. Fatimah ini ternyata nggak bisa nyusu karena ibunya nggak keluar air susunya. Akhirnya Fatimah ini diambil oleh Bu Iem, disusuinnya, gitu ya, disusuin. Nah, Fatimah dengan Baim jadi mahram. Ya, yang Baim lahir dari rahim ibunya
sedangkan si Fatimah numpang nyusu ke ibunya Baim. Maka Baim dengan Fatimah jadi saudara sepersusuan dan tidak boleh menikah selama-lamanya. Kasus selanjutnya, ini ada Ucup. Nggak ada tuh yang namanya Ucup? Ada. Ucup ini, iya Ucup. Jadi orang Betawi itu Bu suka nyingkat sembarangan. Yusuf dipanggil Ucup, Ibrahim jadi Baim. Jadi kalau punya anak namanya Yusuf dan Zulaikha, cakep banget Bu ya. Yusuf dan Zulaikha dipanggilnya apa? Ucup dan Juleha. Gitu ya. Nah, Fatimah jadi empok papat. Namanya Fatimah. Siapa namanya? Pok papat gitu. Pok papat, Bang Ucup, Juleha gitu. Muhammad cakep-cakep Bu dipanggil Mamat. Iya. Sembarangan itu. Padahal cakep ya Bu ya namanya. Nah, ini saya khawatir anak saya ini Muhammad nanti dipanggil Mamat nanti. Nah, ini Ucup ini adalah anak kecil yang tidak lahir dari rahimnya Bu Iem. Enggak lahir dari Mak Iem. Tapi dia sama dengan Fatimah numpang nyusu ke Mak Iem. Gitu. Nah, Mak Iem ini nyusuin siapa? Fatimah sama Ucup. Dia punya anak kandung namanya Ibrahim. Ibrahim, Fatimah, Ucup semuanya saudara persusuan. Gak boleh nikah. Kalau Ucup sama Baim gak boleh nikah karena sejenis Bu, bukan sepersusuan. Sejenis dong. Ucup sama Baim gak boleh nikah karena sejenis. Nah, kalau Ucup dengan Fatimah itu karena sepersusuan. Fatimah dengan Ucup begitu juga sepersusuan, tidak boleh menikah selama-lamanya. Pertanyaannya yang biasa ditanyakan, mohon maaf karena di sini kebanyakan perempuan. Biasanya nanti ada yang bertanya. Kalau saya ngisi kajian yang seperti ini, biasanya ada yang nanya lewat WhatsApp karena malu. Tapi daripada nggak disampaikan, mendingan saya sampaikan di sini. Suka ada yang nanya, suami kan bukan mahramnya istri, tapi kalau suami terminum air susu istri jadi mahram apa enggak? Batasan usia itu kan anak kecil. Oke, baik. Gini, apakah misalnya ada kasus seorang istri lagi memerah asinya, lagi breast pump gitu ya, dapat 1 botol taruh di kulkas, enak banget. Suaminya pulang kerja kecapean, ya. Suaminya itu P13, apa tuh? Pagi-pagi pulang malam, kepala pening, pantat pinggul pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. Sampai di rumah kepanasan, buka kulkas, woi, ada susu 1 botol, gitu kan? Ditambah gula cair sama pasta pandan, enak banget, diminum sama suaminya. Gelek, alhamdulillah. Ibunya, istrinya yang baru pulang dari minimarket datang. Papi, itu kan asinya mami, kenapa diminum? Suaminya langsung istighfar. Astagfirullah, kalau begitu aku anak susuanmu. Dan engkau ibu susuanku, kita mahram. Kalau begitu kita nggak boleh menikah, Dek. Gimana kalau kita cerai aja? Gitu kan? Lah terus anak kita gimana, Bang? Papi, anak kita gimana? Manggil papi, abang persusuan, atau manggilnya tetap papi? Kalau si papi manggil ke mami, papi sama anak kita berarti saudara persusuan. Panggilnya abang sama adik dong. Nah ini gimana ini? Kalau menyusui kan 2 tahun ke bawah, bukan 2 tahun ke atas. Oke, baik. Jadi ada syarat mahram persusuan yang harus dipenuhi. Enggak gitu aja terjadi mahram persusuan kalau tidak memenuhi minimal 4 syarat. Dan semuanya syaratnya harus terpenuhi. Pertama, syarat penyusuannya, ASI-nya harus masuk perut. Kalau misalnya ada bayi gitu menyusu kepada seorang perempuan, tapi si perempuan ini tidak keluar air susunya karena memang dia belum pernah menikah, boro-boro keluar air susu ya kan? Misalnya cuman kalau dalam bahasa Betawinya empeng doang biar cepat tidur gitu kan, dikasih empeng. Tapi nggak keluar air susu, ya berarti tidak memenuhi syarat karena tidak ada ASI yang masuk ke perutnya. Yang kedua, sampai ke perut dan sampai kenyang. Ibu-ibu pasti tahu gimana cara mendeteksi anak ini sudah kenyang atau belum. Gimana? Biasanya dia tidur sendiri, ya kan? Udah lama, udah 20 menit dia tidur sendiri. Atau udah minum 20 menit nih,
Begitu kita tepok-tepok punggungnya, pok, gitu. Biasanya yang sudah punya bayi biasanya tahu, yang belum insya Allah nanti tahu. Insya Allah, cuma cari bapaknya dulu. Jangan punya anak dulu. Baik, yang ketiga, minimal 5 kali kenyangnya di dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Dalam madhab Syafi'i dan Hambali itu minimal 5 kali, Bu. Nah, kita tadi dari malam dari kemarin juga sudah diarahkan gitu ya, yang paling top madhab Syafi'i deh kan gitu ya. Nah, ini dalam madhab Syafi'i minimal 5 kali kenyangnya. Kalau baru sekali 2 kali kenyangnya itu belum jadi kemarin. Misalnya ada ibu-ibu baru melahirkan anak pertama, ya kan? Di hari pertama, kedua, dan ketiga anaknya itu nggak dikasih air susu karena belum keluar susunya. Nangis, uak. Kata susternya, Bu, ini kalau misalnya anaknya nggak dikasih susu, gimana bisa hidup? Gimana kalau anaknya dikasih susu formula aja? Kata si pasiennya, nggak mau, ini anak saya yang pertama, asinya harus asi eksklusif, harus asinya orang, bukan asinya sapi. Nah, cuma ibu kan belum keluar asinya, gimana? Kata susternya gini, Bu, gini aja, kebetulan saya ini juga busui. Apa tuh busui? Kebetulan saya juga ibu menyusui, ya. Gimana kalau anaknya ibu ini saya susuin dulu sampai nunggu asinya ibu keluar? Kata pasiennya, deal, gitu kan? Nanti tak traktir makan. Ya, habis itu si pasiennya ini ngasih anaknya ke suster, si suster nyusuin si bayi, anak dari pasien. Sekali kenyang, taruh, diam. Nangis lagi, susuin lagi, kenyang, taruh, nangis lagi, gitu kan? Udah 3 kali. Begitu mau nyusu yang keempat kalinya, air susunya pasien yang itu adalah ibu kandungnya keluar, ngalir. Akhirnya disusuin lah anaknya itu. Ini si anak baru nyusu berapa kali? 3 kali. Dalam madhab Syafi'i sama madhab Hambali itu belum terjadi kemaruman, gitu ya. Jadi dia sama si suster belum terjadi kemaruman, gitu, belum. Dan selanjutnya yang keempat, maksimal usia bayi yang disusui itu harus 2 tahun. Jadi 2 tahun ke bawah, bukan 32 tahun. 2 tahun. Maka tadi kasus antara suami sama istri tadi tidak terjadi kemaruman. Karena apa, Bu? Tidak memenuhi 4 syarat ini, tidak, gitu kan? Yang memenuhi persyaratan cuma nomor 1, sampai ke perutnya aja. Tapi nomor 2 apa masuk syarat? Apa memenuhi syarat? Kayaknya enggak. Bora-bora, Bu, cuman segelas mana kenyang. Orang makan sari roti aja 1 bungkus enggak dibilang kenyang kok. Kemarin kan Ustaz udah bilang, makan kurma sepiring. Kalau ditanya sudah makan atau belum? Belum makan, kan perlu Melayu harus ketemu nasi. Kalau nggak ketemu nasi belum makan, gitu kan? Nah, apalagi cuman susu 1 gelas, boro-boro kenyang. Terus kalau ada yang nanya lagi, kalau sampai kenyang gimana? Kalau sampai sebotol gitu ya, sebotol sejerigen gitu. Sampai kenyang nggak? Juga nggak kenyang, Bu, bener iya. Enggak kenyang minum air. Baik. Nomor 3 minum 5 kali, gak masalah, walaupun 5 kali juga gak masalah, Bu. Orang syarat keempat itu tidak terpenuhi kok. Kecuali suaminya balik lagi umur 2 tahun. Baru takut. Gak ada, Bu, suami umur 2 tahun. Gak ada kan? Gak ada. Maka tadi jawabannya sudah clear ya. Baik. Selanjutnya, sekarang ini mahram tadi kita sudah sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita akan bahas konsekuensi. Konsekuensi terkait mahram dan kandungan hukum di dalamnya. Yang pertama, batasan aurat sesama mahram itu apa saja? Kan kita selama ini ngajinya kan aurat kita dengan non mahram terus ya. Kalau kita sama yang bukan mahram, nggak boleh kelihatan aurat kecuali wajah dan tapak tangan. Apa nanti dalam madhab Hambali semua aurat wanita adalah aurat di depan non mahram, selalu non mahram. Sekarang pertanyaannya, batasan aurat kita dengan mahram kita sendiri itu apa? Semuanya, berarti apa? Kita nggak boleh lihat rambut. Oke, baik, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua tentang air susu, apa saja konsekuensi yang terjadi dengan mahram persusuan. Kemudian yang ketiga, sentuhan kulit dan batalnya wudhu. Kita menyentuh yang buka
Kita menyentuh mahram kita batal nggak batal? Nyentuh mahram, saliman sama bapak tua, saliman sama kakak sepersusuan, itu mahram atau batal atau tidak? Yang keempat, apakah setiap mahram boleh jadi wali nikah? Boleh. Kemudian yang kelima, ada lagi satu lagi yang belum tertulis di sini, saya kurang ini bikinnya. Yang belum masuk adalah bolehkah wanita haji tanpa mahram? Yang kelima ya. Baik, yang pertama, batasan aurat wanita di hadapan mahramnya sendiri. Kalau di hadapan mahram, di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya, di hadapan siapapun lah yang bukan mahram, di hadapan semua bapak-bapak di sini kan bukan mahram kita, Pak. Batasannya apa? Kalau jumhur fuqaha itu kan seluruh tubuh kecuali al-wajhu wal kaffain. Apa artinya al-kaffain? Kan al-wajhu wajah, wal kaffain. Kaffain ini sebetulnya padanan katanya di dalam bahasa Indonesia itu belum ada yang tepat. Makanya sering diterjemahkan sebagai telapak tangan. Padahal sebetulnya enggak. Al-kaffain itu tangan sampai segini, Mbak. Pergelangannya termasuk aurat, ya kan? Di sini. Oke. Maka ini disebut dengan batinul kaf, telapak tangan. Dan ini disebut dengan zahirul kaf, punggung tangan. Ini disebut dengan kaffain. Oke. Nah, jadi batasan aurat yang dalam pandangan jumhur adalah wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Cuman biasanya diterjemahkan karena kepanjangan wajah dan telapak tangan gitu. Padahal punggung tangan juga bukan. Oke. Baik. Nah, ini yang batasan antara kita dengan orang. Kalau dalam madzhab Hambali, kalau dalam madzhab Hambali itu batasannya semuanya, Mbak. Jadi di negara-negara yang bermadzhab Hambali itu biasanya semua auratnya, ya. Baik itu sebentar. Baik, misalnya begini. Dalam madzhab Hambali seperti Saudi Arabia, kemudian Oman atau yang lain sebagainya bermadzhab Hambali, semua tubuhnya itu aurat, maka tidak heran jika semua wanitanya di sana memakai burqah. Semua tubuhnya ditutup. Dan syaratnya harus pakai warna gelap. Pakai warna hitam, biru dongker, coklat tua dan lain sebagainya, ya. Nah, burqa itu nanti ada 3 lapis. Lapis yang pertama dia pakai menutup wajah, separuh wajah. Kemudian satu lagi dipasang menutup alis ke atas. Satu lagi dipasang menutup mata, tapi ada bolongnya, biar bisa jalan dengan enak gitu. Nah, ini kawan-kawan kita dari madzhab Hambali, karena dalam pandangan mereka semuanya itu adalah aurat, maka mereka pakai tangan, ya. Karena bulu mata bahkan ujung kukunya adalah aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada non-mahram. Nah, tapi dalam ayat selama wajah dan tangan sampai telapak tangan sampai pergelangan tangan ini boleh diperlihatkan. Nah, sekarang batasan aurat wanita di hadapan mahramnya sendiri itu apa? Di hadapan bapak kita boleh buka yang mana aja. Di depan abang kita boleh buka yang mana aja. Itu pertanyaannya. Coba, sudah pernah ada yang belajar aurat kita di depan mahram enggak? Batasannya apa saja? Sekarang begini, dalam surat An-Nur ayat 31 disebutkan wala yudina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihim aw abaihin aw abai bu'ulatihin aw abnai bu'ulatihin. Nah, jangan menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka. Madzhab Hanafi mengambil kesimpulan dari ayat ini, maksudnya jangan menampakkan perhiasan itu, jangan menampakkan anggota tubuh yang dipakaikan perhiasan. Misalnya, anggota tubuh yang dipakaikan perhiasan itu adalah anting. Maksudnya yang jangan ditampakkan bukan antingnya, tapi kupingnya. Tuh ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu pakai anting, antingnya boleh Bu kelihatan, tapi kupingnya nggak boleh. Gimana tuh caranya ya? Oke. Jadi kalau antingnya dilepas, taruh di atas meja, boleh nggak dilihat sama anak-anak? Boleh, tapi kupingnya jangan. Ini maksudnya jangan menampakkan anggota tubuh yang terlihat perhiasan. Ini adalah kesimpulan yang diambil oleh madzhab Hanafi. Baik. Tentang batasannya ini para ulama berbeda pendapat, gitu ya. Kita nggak usah ngurusin dalil sekian banyak kemudian usul fikih yang kita nggak habis-habis. Kayak kemarin, saya melihat ya Allah kemarin ngomongin dalil panjang banget, pada akhirnya kesimpulan hukumnya kan belum dijelaskan.
sampai ibu kebun, dalil. Nah saya sekarang simpelin semua dalil tadi, saya delete semuanya, biar kesimpulan hukumnya aja yang dicatat. Oke. Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dalam mazhab Hanafi, yang boleh diperlihatkan kepada mahram kita sendiri, kepada ayah kita, kepada mertua kita, adalah anggota tubuh yang lazim memakai perhiasan. Yang pertama, kepala. Kepala itu adalah objek yang dipakaikan perhiasan apa? Kepala. Kalung tuh kalau sini ya. Mahkota. Yang kedua, telinga, dipakaikan anting atau tuang. Kemudian yang ketiga, tangan, dipakaikan. Nah, batasan pakai gelang sampai mana? Gelang ya segini lah ya. Ada nggak orang yang punya perhiasan itu koleksinya banyak banget, dipakai semua sampai sini? Ada nggak? Ada, tapi bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada kok orang pakai gelang sampai siku tangan, nggak ada. Cuma orang lebay, pamer, show off. Baik, nah tangan ini adalah objek yang dipakaikan gelang. Selanjutnya, leher ini juga dipakaikan kalung, dan yang terakhir kaki dipakaikan khalkhal atau gelang kaki. Nah, kepala, telinga, tangan, leher, dan kaki dalam mazhab Hanafi boleh dilihatkan kepada mahram kita karena mereka adalah anggota tubuh yang notabene dipakaikan perhiasan. Ya, jadi kepala gitu kan, kepala termasuk rambut, telinga, tangan sampai sini gitu kan. Kemudian leher juga bisa dilihatkan kepada mahram kita karena biasanya dipakaikan kalung. Tapi maksud jadi yang dipakaikan kalung kan segini ya. Jadi leher sampai sebagian dada segini boleh diperlihatkan kepada mahram kita. Maksudnya kalung tuh yang dipakai segini ya, bukan yang segini. Ada tau orang pakai kalung sekarang di luar baju bahkan ya, makanya segini kalung. Wah, buat aksesoris, bukan itu maksudnya, tapi kalung yang segini. Ya. Nah, di dalam mazhab Maliki dan Hambali, ini luar biasa ya Bu ya, ibu-ibu Indonesia. Mahar itu mudah sekali, bukan murah. Kemudian dinafkahi saja qanaah, ya kan? Kemudian disuruh masak mau, disuruh ngepel mau, disuruh nyuci mau, disuruh mijitin mau. Maka kalau kata dosen-dosen Libya, orang Mesir itu suka mengamati wanita Indonesia. Ahlan nisa fil alam nisa wa Indonesia. Jadi wanita termanis perangainya di dunia itu wanita Indonesia. Itu di Arab mana ada Bu perempuan ngepel nyuci, nggak ada, kecuali yang status sosialnya sangat rendah gitu ya. Tapi di Indonesia anaknya pejabat, anaknya artis gitu kan, anaknya hakim, anaknya apa, mau ngepelnya aku demi abang. Mahar itu hanya sekedar simbol. Nikah tahun 2016, mahar 2016 rupiah. Suaminya orang Papua, nyari 16 rupiah harus ke Bank Indonesia di Jakarta. Mahal sebetulnya, nyari 16 rupiah itu ngeluarin jutaan uang buat beli tiket ke Bank Indonesia ya. Luar biasa. Tiket buat ke Papua itu baru 5 juta. Kalau PP luar biasa gitu ya. Baik. Maka di Indonesia maharnya itu sangat murah gitu kan. Tapi walimahnya yang heran, bisa curhat-curhat. Bagaimana cara Rasulullah memberikan contoh ketika beliau menikah? Walimahnya itu sederhana sekali, tapi mahar yang diberikan oleh Nabi kepada para istrinya luar biasa. Tahu maharnya Nabi ke Khadijah? Berapa? Dalam satu riwayat 20 ekor unta, dalam satu riwayat 10 ekor unta, dalam riwayat yang satu lagi 100 ekor unta. Kalau unta itu harganya satu aja itu 30 sampai 40 juta, bayangkan yang riwayat paling kecil yang 10 aja 40 juta kali 10 400 juta. 40 juta kali 20 yang riwayat satu lagi 800 juta. Kalau yang 100 ekor unta 4 miliar rupiah. Itu maharnya Nabi. Tapi bagaimana Nabi melaksanakan walimah? Gak masalah. Gitu. Maharnya Nabi ke Bunda Aisyah, maharnya Nabi ke Ummu Habibah itu luar biasa semuanya. Gitu ya. Karena Nabi sangat memuliakan istri-istrinya, tapi walimah biasa-biasa saja. Cuman para sahabat saja yang dekat-dekat yang diundang dengan ya menu yang biasa saja. Bahkan ketika siapa yang paling kaya di Madinah,
Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini luar biasa pedagang yang kaya, paling kaya di Madinah. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf itu menikah, apa kata Nabi? Awlim walau bisyah. Rayakan walimah ya walaupun dengan 1 ekor kambing. Bu, jangankan 1 ekor kambing, Bu. 1 kandang itu bisa dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika menikah cuma walimahnya 1 ekor kambing, tapi maharnya semuanya luar biasa. Itu yang dicontohkan sama Nabi. Tapi di Indonesia berikannya maharnya 2.016 rupiah. Atau seperangkat alat sholat di Tanah Abang, Bu, itu 100.000 dapat. Dapat mukena, sejadah, Quran dapat. Tapi kadang-kadang juga mahar itu tidak dipakai. Mukena ada banyak, Bu. Sejadah apalagi Quran juga ada di aplikasi Android, gitu kan. Akhirnya maharnya cuma dipajang, sampai nenek kakek itu nggak dibuka-buka, dipajang aja di lemari. Tidak memiliki efek finansial sama sekali untuk si perempuan. Padahal salah satu hikmah mahar itu apa? Untuk melindungi si perempuan ketika dia dizalimi oleh suami. Tiba-tiba suaminya menikah gitu kan, tinggal kabur, gak apa-apa. Kalau misalnya maharnya seperti Mesir mahar misal, maharnya mereka biasanya yang standar itu mafrusha. Apa itu mafrusha? Mafrusha itu adalah hunian yang siap huni kira-kira, ya. Ya kayak apartemen di Sudirman, Jalan Sudirman Jakarta gitu kan. Mafrusha, furnished residence, kira-kira hunian siap ditempati, kira-kira seperti itu. Jadi semuanya mau kawin lagi terserah, udah punya rumah kita, gitu kan. Baik, yang kedua, di dalam kalau misalnya madzhab Maliki dan Hambali, sekarang adalah Maliki dan Hambali adalah anggota tubuh yang biasa kita buka ketika kita beraktivitas di dalam rumah. Maksudnya di dapur, di ruang tamu, bukan beraktivitas di dalam kamar mandi, bukan. Maksudnya beraktivitas di dalam rumah itu ya ruang tamu, pas kita masak gitu kan, biasa pakai daster ya segini, gini. Nah, parameternya adalah urf, kebiasaan di dalam masyarakat tersebut. Nah, kita di masyarakat kita ini, karena kita sangat menjunjung tinggi nilai ketimpuran, biasanya kita masak nggak pakai tank top lah ya, apalagi pakai hot pan gitu, enggak lah. Tahu hot pan ya? Sepaha itu enggak. Nah, maka biasanya di Indonesia dalam madzhab Maliki dan Hambali kira-kira ya, yang biasa kita buka ketika kita beraktivitas di rumah, yang terlihat adalah kepala, telinga, tangan, kaki. Maka punggung, paha dan lain sebagainya ini tidak termasuk yang boleh diperlihatkan kepada mahram kita sendiri. Yang paling tolerir batasannya adalah madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i yang boleh terlihat oleh mahramnya sendiri adalah apa yang ada yang di selain pusat dan lutut. Jadi pusat ke atas dan lutut ke bawah itu boleh terlihat dengan syarat aman dari fitnah. Itu di bawahnya Syafi'i kurang saya satu. Syaratnya harus aman dari fitnah. Jadi misalnya bapak mertua kita itu kan mahram, atau bapak kita, bapak kandung kita kan mahram. Begitu di dalam madzhab Syafi'i ya, kita lagi nyusuin anak. Kalau ketika nyusuin anak di kamar tiba-tiba anak kita, ponakan kita, kemudian bapak kita datang, kan terlihat sebagian payudara. Nah, dalam madzhab Syafi'i tidak masalah kalau terlihat sebagian, tapi jangan dibuka begitu aja, Bu ya. Tetap ditutup. Tapi kalau ternyata sebagian masih terlihat, dalam madzhab Syafi'i masih boleh terlihat jika memang yakin itu aman dari fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu punya definisi yang berbeda. Fitnah di dalam orang Indonesia ada tuduhan tanpa bukti, benar? Iya enggak? Jangan fitnah loh, saya enggak begitu. Enggak, bukan itu. Kalau di Indonesia emang sering seperti itu. Tapi dalam bahasa Arabnya, menuduh tanpa bukti itu bukan fitnah, tapi qadzaf. Qadzfuz zina, menuduh orang berzina tanpa bukti. Qadzfus sariqah, menuduh orang mencuri tanpa bukti. Ya, jadi di Indonesia biasanya emak-emak, bukan emak-emak di sini pastinya, emak-emak gitu ya yang nggak suka ngaji. Di mana ada tukang sayur, di situ ada aib yang terbuka. Sampai melihat tahu nggak Jel, itu beli mobil lagi, nyicil. Orang beli mobil bukannya senang, malah diomongin. Tahu nggak Jel, ya kayaknya cerai, tahu nggak? Milih kacang panjang, ngomongin orang, jangan bilang-bilang Jel. Khas,
jangan bilang fitnah. Nanti satu orang lagi dari 10 orang itu sana lagi pasang, tahu nggak, jangan bilang-bilang. Itu sampai viral pasar. Ya, nah seperti itu. Nah, yang seperti ini bukan fitnah di dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Arab itu punya banyak sekali makna. Salah satunya artinya al-ibtilah, atau cobaan atau godaan yang membuat orang itu jadi ingin bermaksiat. Kita sudah bisa. Jadi pengen bermaksiat. Jadi misalnya perempuan pakai tank top, pakai hot pants, itu disebut dengan sumber fitnah. Maksudnya sumber godaan, menggoda laki-laki untuk berbuat maksiat kepadanya. Itu maksudnya fitnah. Nah, maka kalau misalnya ada seorang perempuan punya mahram, misalnya bapak mertuanya genit, nggak punya istri, ganjel gitu ya, ya sudah, jangan diperlihatkan apa-apa yang sekiranya sensual. Oke, baik. Jadi, tapi kalau saya bapak kandung, anak kandung, itu silakan saja. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini rujukannya, silakan lihat. Dalam Madzhab Hanafi kita lihat di kitab Tabyin al-Muttalib yang ditulis oleh Imam Az-Zailai di jilid 6 halaman 19. Kemudian di Madzhab Maliki ada Ad-Dardir yang menulis kitabnya Asyar As-Saghir jilid 1 halaman 106. Lalu Imam Madzhab Syafi'i ada Al-Khatib Asy-Syirbini yang menulis kitab Mughni Muhtaj jilid 3 129. Madzhab Hambali Ibnu Qudamah yang menulis kitab Al-Mughni jilid 7 halaman 105. Ini semuanya berbahasa Arab betul, tapi di sini semua bisa baca kitab semua ya. Bisa. Sin nun tak marbutoh, bacanya apa? Sin tergantung itu kata agama. Oh iya, bacanya gimana? Sunnah apa sinatun apa sanatun? Sunnatun apa sinatun? Apa sanatun? Tergantung. Sunnatun artinya sunnah. Kalau sinatun itu yang di dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Sinat artinya lupa. Ada lagi sanatun artinya tahun. Ya tergantung gimana konteksnya, gimana kalimatnya, maksudnya apa, ya.